warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengerjakan puasa Ramadan, maka ada sesuatu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apakah itu? Yakni sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita harus mengetahui kapan jatuhnya awal bulan Ramadan tersebut. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Atau dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, la tasumu hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta tarawhu, fa in humma alaikum faqdurulah. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya pula. Apabila hilal itu tertutup oleh awan atau menghalangi pandanganmu, maka estimasikanlah atau kadarkanlah. Nah, pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dalam Persyarikatan Muhammadiyah, upaya atau perantara yang digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan adalah menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal. Karena dalam pemahaman Muhammadiyah, hisab itu memiliki fungsi serta kedudukan yang sama dengan ruqyah yang dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai hisab ini ada beberapa dalil yang menjadi landasan penggunaan hisab tersebut. Pertama, diantaranya adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyamsu wal qamaru bihusban. Yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Quran surat Ar-Rahman ayat 5. Kemudian dalam Quran surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara munira wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Action. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu waftiru fa in humma 'alaikum faqdurulah. Apabila kamu melihat hilal, berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya, beridul fitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah atau perkirakanlah. Nah, kemudian ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya keadaan umat yang masih ummi. Mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna nahnu ummatun ummiyatun, la naktubu wa la nahsubu, asyahru hakadha wa hakadha." Yakni marratan tis'atan wa ishrin wa marratan salasin. Jadi sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya kadang-kadang bulan itu berjumlah 29 hari dan kadang-kadang berjumlah 30 hari. Lantas pemirsa di mana saja Anda berada, bagaimana memahami dalil-dalil tersebut? Pertama, dalam memahami Quran surat Ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah menegaskan bahwasanya benda-benda langit
berupa matahari dan bulan itu beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung atau dihisab secara tepat. Nah, ayat ini tidak hanya memberikan pernyataan yang informatif, karena memang benda-benda terlangit tersebut dapat diketahui oleh manusia. Kemudian, mengapa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ruqyat, tidak menggunakan hisab? Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, inna nahnu ummatun ummiyatun, bahwasanya pada masa Nabi itu, Nabi bersama para sahabatnya itu adalah umat yang ummi. Sebagian tidak dapat menulis, bahkan belum mengetahui ilmu hisab, sehingga tidak dapat melakukan hisab. Sarana yang mungkin untuk menentukan awal bulan adalah dengan melihat hilal secara langsung, tidak menggunakan perhitungan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya ketika hendak menentukan awal bulan Ramadan itu memerintahkan untuk ru'yat atau melihat hilal secara langsung. Lantas, bagaimana memahami hadis-hadis yang menyuruh untuk melakukan ruqyat? Pemirsa di mana saja Anda berada, hadis tersebut tetap sah, itu hadis. Akan tetapi dalam prakteknya tidak mesti permanen. Karena pada hakikatnya dalam hadis tadi itu disebutkan yang pasti bulan itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Nah, jadi ruqyat yang dilakukan zaman dulu itu untuk memastikan apakah saat itu bulan itu berjumlah 29 atau 30 hari. Untuk memastikan apakah jumlah itu berjumlah 29 hari atau 30 hari itu, untuk saat ini tidak mesti harus menggunakan ruqyat. Dihitung pun bisa, dihisab pun bisa. Oleh karena itu, karena saat ini seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, telah diketahui ilmu hisab yang dapat menentukan awal dan akhir bulan Qamariyah secara tepat, sehingga menggunakan ilmu hisab. Atau dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya ilat dan sebab-sebabnya. Maka ketika ilat sudah tidak ada, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita semua dan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.